Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal gantung di ballroom Hotel Grand Atmajaya membiaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul di permukaan gelas-gelas sampanye yang berdenting. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan kelima Rania dan Aris. Bagi dunia luar, mereka adalah power couple sempurna. Rania, pewaris tunggal kerajaan logistik PT Samudra Artha, dan Aris, pria dari kalangan biasa yang membangun karir dari bawah hingga menjadi CEO di perusahaan istrinya. Rania berdiri di dekat balkon. Gaun sutra berwarna merah marun yang ia kenakan tampak memeluk tubuhnya dengan anggun. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan pada para kolega, ada rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan. Sejak kematian ayahnya setahun yang lalu, ia merasa seolah-olah seluruh dunia menumpu di pundaknya. "Kau melamun lagi, sayang?" Suara bariton Aris memecah lamunannya. Aris mendekat, meletakkan tangannya yang hangat di pinggang Rania dan mengecup pelipisnya. Bau parfum sandalwood yang maskulin menyeruak. Namun entah mengapa, malam ini bau itu terasa mencekik bagi Rania. Hanya sedikit lelah. "Aris, pesta ini rasanya terlalu megah untuk sekadar peringatan 5 tahun, bisik Rania. Aris terkekeh pelan. Tatapannya menyapu ruangan yang dipenuhi orang-orang paling berpengaruh di ibu kota. "Ini bukan hanya soal kita, Rania. Ini soal citra perusahaan. Setelah penggabungan aset minggu depan, kita akan menjadi penguasa logistik terbesar di Asia Tenggara. Kau harus terlihat seperti seorang ratu." Rania hanya mengangguk kecil. Penggabungan aset. Itu adalah ide Aris. Pria itu meyakinkannya bahwa dengan menyatukan seluruh harta warisan pribadi Rania ke dalam satu payung perusahaan yang dikelola penuh oleh Aris, birokrasi akan lebih mudah dan pajak bisa ditekan. Rania, yang saat itu masih berduka atas kematian ayahnya, menandatangani hampir semua dokumen yang disodorkan Aris tanpa kecurigaan sedikitpun. Bagaimanapun, Aris adalah suaminya, pria yang memegang tangannya saat pemakaman sang ayah. Tepat pukul 9 malam, saat musik orkestra mulai memainkan tempo yang lebih lambat, pintu besar ballroom terbuka dengan dentuman keras. Suasana yang tadinya penuh tawa mendadak senyap. Sekelompok pria berseragam dinas kepolisian dan jaket bertuliskan "Tipikor" melangkah masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan tamu yang kebingungan. Di depan mereka, seorang komisaris polisi dengan wajah kaku memegang sebuah map merah. "Selamat malam. Maaf mengganggu acara ini," ujar komisaris itu. Suaranya menggema di ruangan yang luas. "Kami mencari Nyonya Rania Samudra." Jantung Rania berdegup kencang. Ia menatap Aris, mencari perlindungan. Aris tampak terkejut, matanya membelalak, dan ia segera berdiri di depan Rania seolah ingin melindunginya. "Ada apa ini, Pak? Ini acara pribadi. Jika ada urusan bisnis, kita bisa bicarakan di kantor besok." "Ini bukan urusan bisnis biasa, Pak Aris," sahut komisaris itu dingin. "Berdasarkan bukti-bukti yang masuk ke meja kami pagi ini, Nyonya Rania Samudra diduga terlibat dalam skema penggelapan dana bantuan sosial nasional dan pencucian uang melalui rekening-rekening luar negeri atas nama pribadinya. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah." Dunia seolah berputar bagi Rania. "Apa? Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah menyentuh dana itu," teriak Rania. Suaranya bergetar. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Kamera ponsel mulai menyala di sana-sini, mengabadikan momen jatuhnya sang ratu logistik. "Kami memiliki dokumen asli yang ditandatangani oleh Anda, Nyonya Rania, termasuk bukti transfer yang keluar dari rekening pribadi Anda menuju perusahaan cangkang di Panama," lanjut polisi tersebut sambil memberi isyarat kepada bawahannya. 2 orang petugas mendekat dan mengeluarkan borgol perak. Rania mundur selangkah. Napasnya memburu. Ia mencari pegangan, dan ia meraih lengan Aris. "Aris, katakan pada mereka ini salah. Kau yang mengurus semua rekening itu. Kau tahu aku tidak pernah melakukan itu." Aris menatap Rania. Untuk sesaat, Rania melihat sesuatu yang asing di mata suaminya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kepanikan. Hanya ada kekosongan yang dingin.
Rania, bagaimana bisa? Aris berbisik. Suaranya terdengar sangat sedih. Namun tangannya perlahan melepaskan pegangan Rania. Aku sudah memperingatkanmu tentang investasi-investasi gelap itu. Tapi kau tidak pernah mendengarku. Kenapa kau melakukan ini pada perusahaan ayahmu? Rania tertegun. Lidahnya keluh. Aris baru saja berbohong? Aris? Apa yang kau katakan? Maafkan aku, Rania. Aku tidak bisa melindungimu dari hukum. Aris mundur 2 langkah, membiarkan petugas kepolisian meraih tangan Rania. Saat borgol yang dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Rania dipaksa berjalan melewati deretan tamu yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan sinis. Sebelum ia dibawa keluar pintu ballroom, Rania menoleh untuk terakhir kalinya. Di sana, di tengah kerumunan yang gempar, Aris berdiri tegak. Ia sedang membetulkan letak dasinya dengan tenang. Dan di sana, di detik itu, Rania melihatnya. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, tersungging di bibir suaminya. Itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kemenangan seorang predator yang baru saja berhasil menjerat mangsanya. Di luar, kilatan lampu flash wartawan menyambutnya bak badai. Rania didorong masuk ke dalam mobil tahanan yang gelap. Di dalam kesunyian mobil yang mulai berjalan, Rania menyadari satu hal yang menghancurkan jiwanya lebih dari sekadar penjara. Suaminya sendiri telah membangunkan neraka untuknya, dan ia baru saja dikunci di dalamnya. Pesta ulang tahun pernikahan itu memang benar-benar sebuah perayaan. Perayaan Aris untuk mengambil alih seluruh hidup Rania. Dinding ruang sidang pengadilan negeri itu terasa seolah semakin menghimpit Rania. Bau kayu tua dan pengharum ruangan yang apek menusuk indera penciumannya, menciptakan atmosfer yang menyesakan. Sudah 3 minggu sejak malam nahas di Grand Atmajaya, dan selama itu pula Rania mendekam di sel tahanan sementara dengan pikiran yang semrawut. Hari ini adalah penentuan. Rania duduk di kursi pesakitan dengan kemeja putih yang mulai tampak kebesaran di tubuhnya yang kian kurus. Di barisan kursi pengunjung paling depan, Aris duduk dengan setelan jas hitam yang rapi. Wajahnya diselimuti topeng duka yang sangat meyakinkan. Sesekali ia menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, seolah-olah ia adalah suami paling hancur di dunia. Saudara terdakwa, apakah Anda memahami dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tanya hakim ketua dengan suara berat yang menggema. Rania berdiri, kakinya gemetar. Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah menandatangani dokumen pengalihan dana tersebut. Tanda tangan itu palsu, atau setidaknya saya tidak sadar saat membubuhkannya di atas kertas yang salah. Suara gumaman sinis terdengar dari arah bangku penonton. Rania menoleh ke samping, ke arah pengacaranya, Hendra. Hendra adalah pengacara keluarga Samudera selama belasan tahun. Ia adalah orang yang paling dipercayai oleh almarhum ayah Rania. Rania menggantungkan seluruh harapannya pada pria tua berkacamata itu. Tenang, Rania. Kita punya bukti sanggahan, bisik Hendra pelan, namun matanya tidak menatap Rania. Ia sibuk membolak-balik berkas di hadapannya. Sidang berlanjut ke agenda pembuktian. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi kunci, Kepala Keuangan PT Samudera Arta yang baru saja diangkat oleh Aris sebulan yang lalu. Saksi, apakah Anda melihat terdakwa memberikan instruksi untuk melakukan transfer ke rekening offshore di Panama? Tanya jaksa. Benar, Pak Jaksa. Ibu Rania memanggil saya ke ruangan pribadinya. Ia memberikan map berisi instruksi tertulis dan mengancam akan memecat saya jika saya membocorkan hal ini kepada Pak Aris. Jawab saksi tersebut dengan lancar, seolah sudah menghafal skrip. Rania tersentak. Bohong. Saya bahkan tidak pernah bertemu Anda secara pribadi di ruangan itu. Teriaknya spontan. Harap tenang, terdakwa. Tegur hakim sambil mengetuk palu. Kini giliran Hendra untuk melakukan pembelaan. Rania menghela napas lega, menunggu Hendra mengeluarkan bukti rekaman CCTV atau hasil audit forensik tanda tangan yang telah mereka diskusikan di sel kemarin. Hendra berdiri. Ia berdeham, lalu menatap hakim. Yang Mulia, setelah melakukan peninjauan mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan jaksa, serta melakukan diskusi privat dengan klien saya. Hendra menjeda kalimatnya.
Ia menoleh sekilas ke arah Aris, yang memberikan anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Kami memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Lebih dari itu, klien saya ingin mengakui bahwa ada khilafan dalam manajemen aset, namun ia mengklaim bahwa itu dilakukan di bawah tekanan mental setelah kematian ayahnya. Rania membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hendra, apa yang kau katakan? Kita tidak pernah sepakat untuk mengaku. Hendra tidak menghiraukannya. Ia justru menyerahkan sebuah dokumen baru ke meja hakim. Ini adalah hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan terdakwa memiliki kecenderungan impulsif dan depresi berat, yang mungkin menjadi motif di balik penggelapan dana ini demi mengamankan masa depan pribadinya tanpa sepengetahuan suaminya. Rania merasa seolah disambar petir di siang bolong. Pengacaranya sendiri, orang yang ia bayar mahal untuk membelanya, justru sedang menggali liat kubur untuknya. Ia menatap Aris. Kali ini, suaminya tidak menyembunyikan tatapannya. Aris menatap langsung ke mata Rania dengan binar kemenangan yang mengerikan. Di mata itu, Rania melihat kebenaran yang pahit. Hendra telah dibeli. Seluruh sistem di sekitarnya telah dikuasai oleh Aris. Pengkhianat. Desis Rania dengan air mata yang mulai mengalir. Kalian semua pengkhianat. Sidang berubah menjadi sirkus di mana Rania adalah badutnya. Satu persatu bukti, asli tapi palsu, bermunculan. Surat-surat kepemilikan aset yang telah berpindah tangan ke perusahaan bayangan, surat wasiat tambahan dari ayahnya yang menyatakan bahwa jika Rania terjerat hukum maka seluruh kendali perusahaan jatuh ke tangan Aris, hingga kesaksian-kesaksian palsu dari staf rumah tangga. Aris kemudian dipanggil ke kursi saksi. Dengan suara yang bergetar karena emosi, ia berbicara. Saya hanya ingin yang terbaik untuk istri saya. Saya tidak menyangka ambisinya begitu besar hingga ia gelap mata. Saya bersedia menyerahkan seluruh aset pribadi saya untuk menutupi kerugian negara yang ia timbulkan, asalkan ia mendapatkan keadilan yang semestinya. Kalimat itu disambut decak kagum oleh pengunjung sidang. Aris tampil sebagai suami martir, pahlawan yang rela berkorban demi istri yang berdosa. Namun bagi Rania, setiap kata yang keluar dari mulut Aris adalah paku yang memaku peti matinya. 3 jam kemudian, Hakim Ketua membacakan amar putusan. Menyatakan terdakwa Rania Samudra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Tok, tok, tok. Bunyi palu itu terdengar seperti vonis mati bagi Rania. Ia jatuh terduduk di kursinya, lemas tak bertulang. Polisi wanita segera mendekat untuk membawanya keluar. Saat ia digiring melewati kursi Aris, pria itu berdiri dan mendekat, seolah ingin memberikan pelukan perpisahan terakhir. Polisi memberinya waktu sejenak. Aris memeluk Rania, mendekatkan bibirnya ke telinga istrinya yang tengah gemetar hebat. 10 tahun adalah waktu yang lama, Rania. Bisik Aris. Suaranya kini dingin dan tajam seperti sembilu. Jangan khawatirkan rumah kita, atau perusahaanmu. Aku akan menjaganya dengan sangat baik, bersama orang lain. Kau seharusnya menandatangani surat-surat itu dengan sukarela dulu, maka kau tidak perlu membusuk di sel yang kotor. Rania mencoba meronta, ingin mencakar wajah pria itu, namun petugas dengan sigap menariknya. Ia diseret keluar dari ruang sidang, meninggalkan Aris yang kembali bersandiwara dengan wajah sedihnya di depan kamera wartawan. Rania dilemparkan ke dalam mobil tahanan. Di sana, di balik terali besi kecil mobil itu, ia melihat gedung pengadilan yang kian menjauh. Ia telah kehilangan namanya, hartanya, dan kebebasannya. Namun, di tengah kehancuran itu, satu api kecil mulai menyala di dasar hatinya, dendam. Jika ia harus menjadi iblis untuk membalas iblis, maka ia akan melakukannya. Dinding beton itu lembab dan berlumut, mengeluarkan aroma pesing dan keputusasaan yang seolah menyerap masuk ke dalam pori-pori kulit. Rania didorong masuk ke dalam sel nomor 214 di lapas wanita kelas 2. Bunyi dentuman pintu besi yang beradu dengan bingkainya bergema di sepanjang lorong sunyi, menandakan bahwa dunia luar, dunia di mana ia pernah tidur di atas spray sutra dan mandi dengan air mawar, kini telah resmi mati baginya. Di dalam sel sempit itu,
Sudah ada 3 penghuni lain yang menatapnya dengan pandangan predator. Rania mencoba tetap tegak, meskipun lututnya terasa lemas. Ia memilih sudut paling pojok, memeluk tas plastik berisi pakaian jatah penjara dan 1 set alat mandi murah. Lihat siapa yang datang. Suara serak seorang wanita bertubuh tambun dengan tato naga di lengannya memecah keheningan. Si putri logistik yang ada di berita TV itu, kan? Selamat datang di istanamu yang baru, Tuan Putri. Rania tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Namun, wanita itu, yang dipanggil Mbak Rosa oleh penghuni lain, bangkit dari dipan tipisnya dan mendekat. Dengan kasar, ia menjambak rambut Rania hingga kepala Rania terdongak. Di sini, harta dan namamu tidak ada gunanya. Di sini, kau hanya sepotong daging, bisik Rosa tepat di depan wajah Rania. Dan kudengar dari orang luar, suamimu berpesan agar kami menyambutmu dengan sangat meriah setiap harinya. Jantung Rania mencelos. Aris, pria itu bahkan tidak membiarkannya tenang di dalam penjara. Dia ingin menghancurkan mental dan fisiknya hingga tak tersisa. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan meringkuk di lantai semen yang dingin, menahan sakit di punggungnya akibat tendangan, perkenalan, dari anak buah Rosa, sambil menatap langit-langit yang remang. Seminggu berlalu seperti neraka yang berulang. Rania dipaksa menyikat seluruh lantai koridor, mencuci pakaian narapidana lain, dan seringkali jatah makannya direbut hingga ia hanya bisa minum air keran untuk mengganjal perut. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Aris yang tersenyum kemenangan selalu muncul, membakar dadanya dengan amarah yang nyaris meledak. Suatu sore, saat jam kunjungan, Rania dipanggil. Ia berharap itu adalah pengacara baru atau mungkin kerabat jauh yang masih peduli. Namun, di balik kaca pembatas ruang kunjungan, Aris duduk dengan angkuh. Ia mengenakan kacamata hitam mahal dan jam tangan yang dulu dihadiahkan ayah Rania padanya. Rania mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Mau apa lagi kau kesini? Aris tersenyum simpul, seolah sedang melihat pemandangan yang menghibur. Kau terlihat mengerikan, Rania. Lingkaran hitam di matamu, kulitmu yang kusam, penjara benar-benar tidak cocok untukmu. Kau yang menjebloskanku ke sini. Kau membunuh ayahku, kau mencuri perusahaanku. Desis Rania, suaranya parau karena menahan tangis dan amarah. Bukti bicara lain, sayang. Aris menyandarkan punggungnya. Aku datang untuk menawarkan bantuan. Aku tahu Rosa dan kawan-kawannya cukup merepotkanmu. Aku bisa memerintahkan mereka untuk berhenti, bahkan memberimu sel pribadi yang nyaman dengan makanan enak setiap hari. Rania menatapnya curiga. Apa imbalannya? Aris mengeluarkan selembar kertas dari tas kulitnya dan menempelkannya ke kaca pembatas. Itu adalah surat penyerahan sisa aset properti di luar negeri yang masih terkunci atas nama pribadi Rania. Satu-satunya harta yang belum sempat Aris kuasai karena memerlukan sidik jari dan tanda tangan basah Rania di bawah pengawasan notaris tertentu. Tanda tangani ini, dan kau akan hidup seperti ratu di dalam sini. Tolak ini. Dan aku pastikan kau tidak akan bertahan sampai bulan depan. Kau tahu kan, kecelakaan bisa terjadi kapan saja di penjara? Perkelahian antar napi yang berakhir fatal, misalnya? Ancam Aris dengan nada santai seolah sedang membicarakan cuaca. Rania menatap kertas itu, lalu menatap mata iblis di depannya. Aku lebih baik mati daripada memberikan 1 sen pun lagi padamu. Aris tertawa pelan, lalu berdiri. Pilihan yang berani, tapi bodoh. Baiklah, nikmati malam-malam dinginmu, Rania. Jangan lupa berdoa, siapa tahu itu malam terakhirmu. Setelah Aris pergi, Rania diseret kembali ke selnya. Malam itu, tekanan terasa lebih berat. Rosa dan komplotannya tampak lebih agresif. Mereka menyudutkan Rania di dekat kamar mandi sel, bersiap untuk memberikan pelajaran. Lebih keras karena Aris telah memberi lampu hijau. Kau keras kepala, ya. Rosa memegang sebuah sikat lantai yang patah. Ujungnya tajam. Suamimu bilang kau sudah tidak berguna lagi. Saat Rosa mengayunkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di jeruji besi.
Tak, tak, tak. Kembali ke dipan masing-masing. Sekarang, sebuah suara bariton yang berat dan otoriter menggelegar di lorong. Rosa dan yang lainnya mendengus kesal. Namun mereka tampak segan. Mereka perlahan mundur dan kembali ke tempat tidur mereka. Rania jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya yang lebam. Beberapa saat kemudian, suasana sel menjadi sunyi. Lampu utama lorong dimatikan, menyisakan lampu kuning remang-remang. Rania masih bersandar di dinding dingin saat ia merasakan kehadiran seseorang di depan jerujinya. Seorang sipir pria berdiri di sana. Tubuhnya tegap. Seragamnya rapi tanpa kerutan sedikit pun. Topinya agak diturunkan sehingga bayangan menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya yang tajam tampak berkilat di kegelapan. Rania mengenalnya sebagai Bara, sipir pendiam yang baru pindah tugas 2 minggu lalu. Bara tidak membawa tongkat pemukul atau kunci yang berisi. Ia hanya berdiri diam selama beberapa detik, menatap Rania yang hancur di lantai. Rania memalingkan wajah, merasa malu dan hina. Namun, Bara tiba-tiba berjongkok di depan jeruji. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk memukul, melainkan menyelipkan sepotong kecil coklat dan sebuah lipatan kertas kecil melalui celah bawah jeruji. Rania tertegun. Ia menatap sipir itu dengan bingung. Bara kemudian mendekatkan wajahnya ke besi sel, membuat jarak mereka hanya terpaut beberapa sentimeter. Bau aroma maskulin yang samar, sangat berbeda dengan bau busuk penjara, menyeruak. Makan itu. Kau butuh energi untuk tetap hidup, bisik Bara. Suaranya sangat rendah hingga nyaris seperti hembusan angin. Rania terpaku, tak mampu bersuara. Tatapan Bara bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengamati sekutu. Bara menoleh ke kanan dan kiri, memastikan koridor benar-benar kosong dari pantauan CCTV yang sengaja dimatikan setiap jam tertentu. Ia kembali menatap dalam-dalam ke mata Rania yang basah, lalu berbisik dengan nada yang akan mengubah jalan hidup Rania selamanya. Malam ini, rencana akan dimulai. Jangan menyerah sekarang, Rania Samudera. Setelah mengatakan itu, Bara bangkit dan melangkah pergi dengan langkah kaki yang tenang, meninggalkan Rania yang terpaku dalam kegelapan, menggenggam kertas kecil itu dengan jantung yang berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rania merasakan sesuatu yang sudah ia lupakan, harapan. Genggaman tangan Rania pada kertas kecil itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam sel yang remang, ia menunggu hingga dengkur Rosa dan narapidana lainnya terdengar stabil. Dengan jantung yang masih berpacu, ia merangkak pelan menuju sudut terjauh yang sedikit terkena bias lampu lorong. Ia membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya sebuah koordinat waktu dan satu kalimat pendek. Pukul 2. Ventilasi belakang sel. Jangan bersuara. Rania menatap jam dinding besar yang menggantung di ujung lorong luar. Pukul 1.45. 15 menit menuju ketidakpastian. Ia melirik coklat yang diberikan Bara. Dengan rakus namun tanpa suara, ia memakannya. Rasa manis yang sudah berminggu-minggu tidak ia rasakan itu seolah menyuntikkan aliran listrik ke saraf-sarafnya yang layu. Ia harus kuat. Jika ini jebakan, ia toh sudah berada di titik terendah. Tapi jika ini bantuan, ia harus siap. Tepat pukul 2 pagi, sebuah bunyi gesekan halus terdengar dari ventilasi kecil di bagian atas dinding belakang selnya. Ventilasi itu tinggi dan sempit, ditutup oleh jeruji besi yang sudah berkarat. Rania berdiri di atas dipannya, mencoba menggapai celah itu. Tiba-tiba, sebuah obeng kecil dijatuhkan dari luar, mendarat tepat di atas bantal tipisnya. Rania mendongak. Di balik celah ventilasi, ia melihat sepasang mata tajam milik Bara. Buka sekrup di sudut kanan bawah. Itu sudah longgar, bisik Bara. Suaranya terdengar seperti gema dari dunia lain. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, Rania melakukan apa yang diperintahkan. Benar saja, sekrup itu berputar dengan mudah. Setelah jeruji itu terbuka sedikit, Bara menjatuhkan sebuah benda yang dibungkus kain hitam. Sembunyikan itu di bawah ubin yang retak dekat kamar mandi. Itu adalah smartphone khusus dengan jaringan terenkripsi.
Di dalamnya ada data-data yang akan mengejutkanmu. Instruksi Bara cepat. Kenapa kau membantuku? Rania memberanikan diri bertanya. Suaranya parau. Siapa kau sebenarnya? Apa kau orang suruhan Aris yang sedang memainkanku? Bara terdiam sejenak. Cahaya bulan yang masuk melalui celah ventilasi memberikan garis tegas pada rahangnya yang kokoh. Aris adalah musuh kita bersama. Rania. Ayahmu, Pak Surya Samudera, bukan meninggal karena serangan jantung biasa. Dia dibunuh secara perlahan dengan racun arsenik dosis kecil selama berbulan-bulan. Dan pelakunya adalah orang yang paling dia percayai. Rania merasa dunianya seakan runtuh untuk kedua kalinya. Aris, dia membunuh ayahku. Bukan hanya itu. Ayah Aris dulu adalah akuntan di perusahaan ayahku, yang dikhianati dan dipenjara karena korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh ayah Aris sendiri. Keluargaku hancur. Ayahku bunuh diri di penjara ini. Aku masuk ke sini bukan untuk menjadi sipir, tapi untuk mencari momen saat Aris melakukan kesalahan yang sama. Dan saat dia menjebakmu, aku tahu itulah saatnya. Rania tertegun. Jadi, Bara bukan sekadar penolong. Dia adalah penyintas dari kekejaman keluarga Aris yang telah berlangsung selama 2 generasi. Dendam mereka bersinggungan di titik yang sama. Gunakan ponsel itu saat jam olahraga pagi hari. Di sana ada aplikasi tersembunyi berikon kalkulator. Masukkan kode 1992, tahun saat ayahku dipenjara. Kau akan melihat kontrak-kontrak bayangan yang ditandatangani Aris bahkan sebelum ayahmu meninggal. Lanjut Bara. Aku harus pergi sebelum patroli berikutnya datang. Ingat, Rania, jangan tunjukkan perubahan sikap apapun di depan Rosa. Biarkan mereka menganggapmu lemah. Bara menghilang dari celah ventilasi secepat ia muncul. Rania segera memasang kembali jeruji ventilasi itu seadanya, lalu menyembunyikan bungkusan hitam tersebut di tempat yang diperintahkan. Sepanjang sisa malam, ia tidak bisa memejamkan mata. Informasi tentang ayahnya membuat dadanya sesak oleh penyesalan. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai pria yang perlahan-lahan meracuni ayahnya sendiri? Keesokan paginya, rutinitas penjara kembali berjalan. Rosa kembali mencoba memprovokasi Rania dengan menumpahkan kuah sayur hambar ke bajunya saat sarapan. Ops, tanganku licin, Putri. Ejek Rosa disambut tawa penghuni lain. Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Biasanya, ia akan menangis atau menunduk ketakutan. Namun kali ini, ia menatap langsung ke mata Rosa. Tatapannya dingin, kosong, namun tajam. Bersihkan itu, ucap Rania tenang. Tawa di kantin mendadak berhenti. Rosa mengerutkan kening, merasa otoritasnya ditantang. Apa kau bilang? Aku bilang, bersihkan. Atau kau akan menyesal saat pemilik aslimu di luar sana tidak lagi bisa membayarmu karena dia sendiri akan mendekam di sel sebelahmu. Bisik Rania cukup keras untuk didengar Rosa sendiri. Rosa hendak melayangkan tamparan. Namun langkah kaki Bara yang berderap di koridor membuatnya mengurungkan niat. Bara lewat tanpa menoleh pada Rania. Namun Rania tahu pria itu sedang mengawasinya. Saat jam olahraga di lapangan tengah yang luas, Rania mencari sudut tersembunyi di balik tumpukan ban bekas yang digunakan untuk latihan fisik. Dengan waspada, ia mengeluarkan ponsel tipis itu. Ia membuka aplikasi kalkulator dan mengetikkan angka 1992. Seketika, layar ponsel berubah. Ratusan dokumen digital muncul. Rania menelusurinya dengan cepat. Napasnya tercekat saat menemukan sebuah file audio bertanggal 3 hari sebelum kematian ayahnya. Ia memasang earphone kecil yang disertakan dalam bungkusan. Suara Aris terdengar jelas, sedang berbicara dengan seseorang yang suaranya sangat ia kenali. Hendra, pengacaranya. Dosisnya harus ditambah. Hendra, orang tua itu terlalu kuat. Dia mulai curiga soal pengalihan saham di Singapura. Jika dia tidak segera pergi, rencana kita berantakan. Tapi Pak Aris, jika dokter forensik melakukan otopsi, jangan khawatir. Dokter forensiknya sudah masuk dalam daftar penggajianku. Pastikan saja Rania tetap berada di bawah kendaliku.
Wanita bodoh itu akan menandatangani apa saja jika dia sedang berduka. Air mata Rania jatuh membasahi layar ponsel. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata murka yang murni. Seluruh hidupnya selama 5 tahun terakhir adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang oleh sosiopat. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi sinar matahari yang mengenai tubuhnya. Rania tersentak dan hendak menyembunyikan ponselnya. Namun ia melihat sepatu dinas yang mengkilap. Bara berdiri di sana, menghalangi pandangan napi lain dan kamera pengawas ke arah Rania. "Sudah lihat?" tanya Bara tanpa menoleh, seolah sedang melakukan inspeksi rutin. "Aku ingin menghancurkannya. Bara, aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, 10 kali lipat lebih sakit." Desis Rania dengan suara yang bergetar karena kebencian. Bara sedikit menunduk, pura-pura membetulkan tali sepatunya di dekat Rania. "Sabar adalah senjata terbaikmu sekarang." Di ponsel itu, ada kontak bernama The Ghost. "Dia adalah peretas yang bekerja denganku. Malam ini, dia akan mulai memindahkan sebagian dana dari rekening rahasia Aris ke Yayasan Amal secara anonim. Kita akan membuatnya panik. Saat dia panik, dia akan membuat kesalahan." Rania mengangguk, menghapus air matanya dengan kasar. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Jadilah Rania yang diinginkan dunia, hancur dan putus asa. Biarkan Aris merasa dia sudah menang total. Saat dia lengah, kita akan memukulnya tepat di jantung kekuasaannya. Bara berdiri tegak kembali. "Dan satu lagi, mulai besok, kau harus mulai berlatih fisik. Di penjara ini, kau tidak bisa hanya mengandalkan otak. Kau harus bisa bertahan jika Rosa kehilangan kesabaran." Bara berlalu pergi. Rania menyimpan ponsel itu kembali ke tempat persembunyian di dalam bajunya. Ia berdiri, menatap langit biru yang terhalang kawat berduri. Aris mungkin telah merampas hartanya. Namun dengan adanya Bara di sisinya, Rania baru saja mendapatkan kembali jiwanya yang telah lama hilang. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Rania tidak akan bermain sesuai aturan. Malam di sel nomor 214 terasa lebih dingin dari biasanya. Namun kali ini, dinginnya lantai semen tak lagi membuat Rania menggigil ketakutan. Ada bara api yang baru saja tersulut di dadanya. Sebuah tujuan hidup yang lebih kuat dari sekadar keinginan untuk bebas, pembalasan dendam. Sesuai instruksi Bara, Rania mulai mempelajari setiap dokumen di ponsel rahasia itu. Semakin ia menggali, semakin ia menyadari betapa luasnya jaring laba-laba yang dibangun Aris. Pria itu bukan sekadar oportunis. Dia adalah seorang arsitek kehancuran. Namun, yang paling menarik perhatian Rania adalah sebuah folder terenkripsi berjudul Project Adhiraj. Saat ia membukanya, ia menemukan sejarah keluarga Bara. Bara memiliki nama asli Bara Adhiraj. Ayahnya, kakek Bara, adalah pendiri firma akuntansi yang dulu sangat dihormati. Ayah Aris, Lukas, hanyalah seorang asisten yang ambisius. Lukas menjebak ayah Bara dalam sebuah skandal pencucian uang besar-besaran, membuat keluarga Adhiraj jatuh miskin dalam semalam. Ayah Bara tewas di penjara ini, di blok yang sama dengan Rania, dengan label koruptor yang tak pernah ia lakukan. "Jadi ini alasanmu ada di sini," gumam Rania pelan. Ia memahami sekarang bahwa Bara bukan sekadar sipir yang baik hati. Dia adalah hantu dari masa lalu yang datang untuk menagih hutang darah. Keesokan harinya, saat jam kerja wajib di bengkel jahit penjara, Bara melakukan inspeksi. Suasana riuh dengan suara mesin jahit yang menderu. Bara berjalan perlahan di antara barisan narapidana. Wajahnya sedingin es. Saat melewati meja Rania, ia menjatuhkan sebuah gulungan benang yang tampak tidak sengaja. Rania segera memungutnya. Di dalam lubang gulungan benang itu, terselip sebuah mikrochip dan secari kertas kecil. "Berikan chip ini pada penghuni sel 102 saat jam makan siang. Dia adalah teknisi kita." Rania menelan ludah. Sel 102 dihuni oleh Santi, seorang narapidana kasus cybercrime yang dijuluki si Kancil. Santi dikenal penyendiri dan berbahaya karena kecerdasannya. Saat makan siang, Rania mendekati meja Santi.
Dengan gerakan yang ia latih semalaman agar terlihat alami, ia menjatuhkan mikrochip itu ke dalam mangkuk sup Santi. Santi tidak mendongak, namun tangannya dengan cepat menyambar benda kecil itu dan menyembunyikannya di balik lidahnya. Bara bilang kau butuh akses ke server utama perusahaan. Bisik Rania sambil berpura-pura mengambil sendok yang jatuh. Santi menyeringai tipis. Matanya tetap tertuju pada makanannya. Bara terlalu banyak bicara. Tapi karena dia yang minta, aku akan melakukannya. Katakan padanya, aku butuh waktu 3 malam untuk menembus firewall baru yang dipasang Aris. Pria itu menggunakan sistem keamanan militer sekarang. Rania mengangguk dan segera pergi sebelum kecurigaan muncul. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat sosok yang paling ia benci berdiri di gerbang masuk kantin. Aris. Kali ini Aris tidak datang untuk menjenguk secara resmi. Ia datang sebagai donatur utama yang sedang melakukan peninjauan fasilitas penjara bersama kepala lapas. Aris tampak begitu bersinar dengan jas customade berwarna abu-abu, kontras dengan seragam oranye kusam yang dikenakan Rania. Dan ini adalah area kantin, Pak Aris. Kami selalu mengedepankan kebersihan, ujar kepala lapas dengan nada menjilat. Mata Aris menyapu ruangan, dan ia sengaja menghentikan tatapannya pada Rania. Ia berjalan mendekat, sementara para sipir lain, kecuali Bara, memberi jalan dengan hormat. Rania, ucap Aris dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Aku dengar kau mulai terlibat masalah dengan narapidana lain. Sangat disayangkan. Padahal, jika kau menandatangani surat itu, kau bisa saja berada di kamar yang jauh lebih layak sekarang. Rania menarik napas dalam. Ia mengingat pesan Bara. Jadilah Rania yang diinginkan dunia. Rania menundukkan kepalanya, membiarkan tubuhnya sedikit gemetar. Tolong, Aris, hentikan semua ini. Aku tidak kuat lagi di sini. Rosa terus memukuliku. Isaknya, sebuah akting yang sempurna. Aris tertawa kecil. Suara yang hanya bisa didengar oleh Rania. Itu baru permulaan. Sayang, kau tahu, pengadilan baru saja menyetujui penyitaan seluruh aset pribadimu di London karena kau dianggap tidak mampu membayar denda negara. Dalam 1 minggu, kau tidak akan punya apa-apa lagi kecuali seragam oranye ini. Aris mengulurkan tangan, seolah ingin merapikan rambut Rania yang berantakan, namun Rania secara refleks mundur. Aris hanya tersenyum tipis, lalu berbalik pergi bersama rombongan kepala lapas. Setelah rombongan itu jauh, Rania merasakan sebuah kehadiran di sampingnya. Bara berdiri di sana, pura-pura memeriksa daftar hadir narapidana. Kau melakukannya dengan baik, bisik Bara. Dia merasa sangat berkuasa sekarang. Itu adalah posisi paling berbahaya bagi seorang predator, karena dia akan berhenti melihat ke bawah, ke arah lubang yang sedang kita gali di bawah kakinya. Dia menyita asetku di London, Bara. Itu adalah benteng terakhirku, kata Rania. Suaranya kini kembali dingin dan tajam. Bara menatap lurus ke depan. Biarkan dia mengambilnya. Dia pikir dia sedang mengisi pundi-pundinya. Padahal dia sedang memasukkan umpan ke dalam mulutnya. Aset di London itu sudah dipasang bom digital oleh Santi. Begitu Aris memindahkan dana itu ke rekening utamanya, seluruh akses perbankannya akan terbuka bagi kita. Bara menoleh sedikit, menatap mata Rania. Malam ini, aku akan membawamu ke ruang arsip saat pergantian shift. Ada dokumen fisik tentang kematian ayahmu yang tidak sempat didigitalisasi. Kau harus melihatnya sendiri agar kau tahu betapa dalam kebencian yang harus kau pelihara. Bagaimana jika kita tertangkap? Tanya Rania. Bara memberikan senyum miring yang jarang ia tunjukkan. Senyum yang penuh dengan kepercayaan diri yang mematikan. Aku sudah berada di penjara ini selama 5 tahun. Rania. Aku tahu setiap sudut gelap tempat ini yang bahkan kepala lapas pun tidak tahu. Pukul 12 malam. Bersiaplah. Bara melangkah pergi, meninggalkan Rania yang kini merasa bukan lagi seorang tahanan, melainkan seorang prajurit yang sedang bersiap untuk perang. Identitas Bara sebagai sang penjaga bukan hanya untuk melindungi Rania, tapi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, kehancuran Aris akan menjadi sebuah pertunjukan yang tak terlupakan.
Tengah malam tiba dengan keheningan yang mencekam. Sesuai janji, pintu sel nomor 214 terbuka tanpa suara. Bara berdiri di sana, tanpa lampu senter, hanya mengandalkan insting dan cahaya bulan yang pucat. Ia memberi isyarat agar Rania mengikutinya. Mereka bergerak seperti bayangan, melewati lorong-lorong sempit yang biasanya dijaga ketat. Bara telah mengatur segalanya. Kamera pengawas di jalur ini telah disetel untuk memutar rekaman statis selama 10 menit ke depan. Mereka tiba di ruang arsip tua yang terletak di lantai bawah tanah lapas. Ruangan itu berdebu, dipenuhi rak-rak besi tinggi yang menyimpan rahasia kelam para narapidana selama puluhan tahun. Bara menarik sebuah laci besi yang berderit pelan dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah menguning. Ini laporan autopsi asli ayahmu yang disembunyikan oleh dokter forensik yang disuap Aris. Bisik Bara sambil menyerahkan map itu. Rania membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis dengan jelas, kandungan arsenik trioksida dalam sampel jaringan hati. Ada pula catatan kaki kecil dari asisten laboratorium yang menyatakan bahwa laporan ini diperintahkan untuk dimusnahkan. Rania merasakan dadanya sesak. Bukti fisik ini adalah kunci untuk menyeret Aris ke tiang gantungan. Namun ia belum bisa menggunakannya sekarang. Ia butuh lebih dari sekadar bukti pembunuhan. Ia ingin kehancuran total Aris. Simpan ini, kata Bara. Sekarang, bagian kedua dari rencana kita dimulai. Kita tidak akan menyerangnya secara fisik dulu. Kita akan menyerang pikirannya. Keesokan harinya, Rania mulai menjalankan perang saraf. Melalui ponsel rahasia, ia mengirimkan instruksi kepada The Ghost. Target pertama, ketenangan tidur Aris. Aris sedang berada di kantornya yang mewah, menatap pemandangan kota dari lantai 50, ketika sebuah pesan masuk ke ponsel pribadinya. Pesan itu berasal dari nomor yang sudah lama mati, nomor ponsel pribadi almarhum ayah Rania. Isinya hanya satu kalimat. Apakah dosisnya sudah cukup, Aris? Aris tersentak, hampir menjatuhkan gelas kristalnya. Ia segera menelepon tim IT-nya. Namun mereka melaporkan bahwa pesan itu dikirim melalui protokol terenkripsi yang mustahil dilacak. Aris mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya gertakan dari musuh bisnisnya. Namun, teror itu tidak berhenti di sana. Setiap malam, Aris mulai menerima kiriman paket anonim ke rumahnya. Paket pertama berisi botol kecil berisi bubuk putih, yang sebenarnya hanya gula, namun diberi label arsenik. Paket kedua adalah foto pernikahan mereka yang wajah Arisnya telah disayat dengan rapi. Aris mulai merasa diawasi. Ia meningkatkan keamanan rumahnya 2 kali lipat. Namun kecemasannya justru semakin menjadi. Di dalam penjara, Rania tetap berperan sebagai korban. Namun, ada perubahan halus dalam dirinya. Ia mulai mendekati para narapidana yang memiliki pengaruh. Mereka yang selama ini menjadi kaki tangan Aris di dalam sel. Rosa, panggil Rania suatu sore saat jam makan. Rosa menoleh dengan tatapan meremehkan. Apalagi, Tuan Putri? Mau kuambilkan jatah makanmu lagi? Rania tersenyum tenang. Sebuah senyuman yang membuat Rosa sedikit bergidik. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Rekening bank yang digunakan Aris untuk membayar jasamu di sini sudah dibekukan oleh otoritas internasional pagi ini. Coba saja minta orang luarmu mengeceknya. Rosa tertawa keras. Jangan membual. Pak Aris punya uang yang tak berseri. Coba saja. Tantang Rania dingin. 2 jam kemudian, Rosa kembali dari ruang telepon dengan wajah pucat. Kabar itu benar. Uang yang seharusnya masuk ke rekening keluarganya setiap bulan tidak ada. Bukan hanya itu, orang suruhan Aris yang biasanya menjamin keamanan Rosa di luar sana tiba-tiba menghilang. Rania mendekati Rosa yang sedang kebingungan. Aris hanya menggunakanmu selama kau berguna. Sekarang dia sedang panik karena hartanya mulai menguap. Menurutmu, siapa yang akan dia korbankan selanjutnya agar dia tetap bersih? Rosa menelan ludah. Ia tahu betul bagaimana Aris bekerja. Apa yang kau inginkan dariku? Kesetiaanmu, jawab Rania tajam. Berhenti menekanku, dan mulai kumpulkan informasi tentang siapa saja di penjara ini yang menerima suap dari Aris.
Jika kau membantuku, aku pastikan keluargamu di luar sana akan aman saat Aris jatuh nanti. Hanya dalam waktu 3 hari, dinamika di sel nomor 214 berubah drastis. Rosa, yang tadinya adalah penyiksa Rania, kini menjadi pelindungnya. Kabar bahwa Ratu Samudera mulai bangkit menyebar cepat di antara para narapidana. Sementara itu, kondisi mental Aris semakin memburuk. Ia mulai berhalusinasi melihat sosok ayah Rania di lorong-lorong rumahnya. Puncaknya adalah saat ia sedang memimpin rapat direksi. Di layar proyektor yang seharusnya menampilkan grafik keuntungan, tiba-tiba muncul video rekaman CCTV rumah sakit saat ayah Rania dalam kondisi kritis, dengan audio percakapan Aris dan Hendra yang sedang berbisik tentang dosis racun. Aris berteriak histeris di depan para pemegang saham, menyuruh mereka mematikan layar itu. Namun video itu tetap terputar hingga selesai. Para direksi menatapnya dengan pandangan ngeri dan curiga. Aris segera meninggalkan ruangan. Namun ia tahu reputasinya sudah berada di ujung tanduk. Di selnya, Rania mendengarkan laporan dari Bara tentang kekacauan di kantor pusat. Dia mulai hancur. "Bara," ujar Rania sambil menatap jeruji besi. "Belum cukup," sahut Bara yang berdiri di depan sel. "Dia akan mencoba melakukan langkah terakhir, melenyapkanmu secara permanen sebelum kau bisa memberikan kesaksian di persidangan peninjauan kembali. Dia sudah menghubungi pembunuh bayaran profesional untuk menyusup ke sini." Rania tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa bersemangat. "Biarkan mereka datang. Aku sudah bosan bermain dengan bayangan. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa dia tidak pernah benar-benar menang." Bara menatap Rania dengan rasa kagum yang tertahan. Wanita yang dulu ia lihat hancur di lantai sel kini telah bertransformasi menjadi seorang ahli strategi yang mematikan. "Besok adalah puncaknya," kata Bara. "Aris akan datang ke sini secara pribadi untuk memastikan masalahnya selesai. Bersiaplah untuk pertemuan terakhirmu dengannya sebagai seorang tahanan." Atmosfer di lapas wanita kelas 2 pagi itu terasa luar biasa tegang. Langit di luar tampak kelabu. Seolah-olah awan pun tahu bahwa sebuah badai besar akan segera pecah di dalam tembok-tembok beton ini. Rania berdiri di tengah selnya, melakukan gerakan peregangan yang diajarkan Bara. Tubuhnya yang dulu ringkih kini terasa lebih padat dan bertenaga. Setiap serat ototnya dipersiapkan untuk satu tujuan, bertahan hidup hingga keadilan menjemputnya. Kabar mengenai kegaduhan di kantor pusat PT Samudera Arta telah sampai ke telinga para sipir dan narapidana melalui siaran berita televisi pagi. Aris, sang CEO yang diagung-agungkan, tertangkap kamera keluar dari ruang rapat dengan wajah kalut setelah skandal video arsenik bocor ke publik. Saham perusahaan terjun bebas, dan Dewan Komisaris mulai menuntut penyelidikan internal. Rania Samudera, ruang kunjungan. "Sekarang," teriak seorang sipir wanita yang dikenal ketat. Rosa, yang kini berdiri di dekat pintu sel, memberikan anggukan kecil pada Rania. "Hati-hati, putri. Bau bangkai itu sudah dekat." Rania melangkah dengan dagu terangkat. Di sepanjang koridor menuju ruang kunjungan, ia melihat Bara berdiri di dekat persimpangan jalan. Pria itu tidak memberikan tanda apapun, namun tangan kanannya menyentuh sabuk senjatanya. Sebuah kode rahasia yang berarti, senjata dan dukungan sudah siap. Di ruang kunjungan, tidak ada lagi kaca pembatas. Aris telah menggunakan koneksinya yang tersisa untuk mendapatkan ruang privasi di kantor administrasi belakang. Saat Rania masuk, ia melihat Aris duduk di balik meja besar. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa perang saraf yang dilakukan Rania telah berhasil menghancurkan kedamaiannya. "Kau!" desis Aris saat pintu tertutup. "Kau yang melakukan semua ini, kan? Siapa yang membantumu? Rania? Siapa bajingan yang menyelundupkan ponsel ke dalam sini?" Rania duduk dengan tenang di hadapan suaminya. Ia bahkan sempat tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. "Kau terlihat kurang tidur, Aris. Apakah ayah sering datang ke mimpimu?" Aris menggebrak meja dengan keras hingga vas bunga di atasnya bergetar. "Jangan sebut nama orang tua itu. Kau pikir dengan trik murah ini kau bisa menang?
Aku masih memegang kendali atas hukum di negeri ini. Pengacara, hakim, polisi mereka semua ada di saku bajuku. Dulu, mungkin ya, sahut Rania tenang. Tapi kau lupa satu hal, Aris. Kesetiaan yang dibeli dengan uang akan hilang saat uang itu berhenti mengalir. Dan berkat bantuan, teman-temanku, seluruh rekening luar negerimu telah dibekukan atas tuduhan pendanaan terorisme internasional. Kau tidak punya 1 sen pun untuk menyuap siapapun lagi hari ini. Wajah Aris berubah pucat pasi, lalu memerah karena amarah yang tak terkendali. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebilah pisau lipat taktis yang berhasil ia selundupkan melalui bantuan kepala lapas yang korup. Kalau begitu, aku tidak perlu hukum untuk menyelesaikannya, raung Aris. Ia melompat melewati meja. Ujung pisau itu mengarah tepat ke leher Rania. Namun, Rania tidak lagi sama dengan wanita lemah yang ia borgol di malam pesta itu. Dengan gerakan cepat yang telah ia latih bersama Bara, Rania menggeser tubuhnya ke samping, membiarkan Aris menabrak kursi kosong. Ia meraih lengan Aris, memelintirnya dengan teknik penguncian yang menyakitkan hingga pisau itu terjatuh ke lantai. Ini untuk ayah. Rania menghantamkan sikutnya ke rusuk Aris. Dan ini untuk 5 tahun pengkhianatanmu. Ia menendang kaki Aris hingga pria itu berlutut di lantai. Tepat saat itu, pintu ruangan didobrak terbuka. Bukan oleh sipir suruhan Aris, melainkan oleh tim dari unit Jatanras Polda yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang selama ini diam-diam bekerja sama dengan Bara. Di belakang mereka, Bara melangkah masuk dengan dokumen fisik yang mereka ambil dari ruang arsip malam itu. Aris Wijaya, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Surya Samudera, pemalsuan dokumen negara, dan percobaan pembunuhan terhadap Rania Samudera, ujar perwira tersebut dengan tegas. Aris mencoba melawan, namun ia segera diringkus dan ditekan ke lantai. Matanya melotot ke arah Bara. Kau sipir rendahan, kau yang mengkhianatiku. Bara berjongkok di depan Aris, menatapnya dengan kebencian yang mendalam namun terkendali. Nama saya adalah Bara Adhiraj. Ingat nama itu baik-baik saat kau membusuk di sel ini. Ayahmu membunuh ayahku di tempat ini, dan sekarang, aku memastikan garis keturunanmu berakhir di tempat yang sama. Aris mengerang frustrasi saat borgol mengunci pergelangan tangannya. Ia diseret keluar melewati koridor penjara, disaksikan oleh ratusan narapidana yang bersorak mengejeknya. Sang predator kini telah menjadi mangsa. Sementara itu, di dalam ruangan, perwira polisi itu menatap Rania dengan hormat. Nyonya Rania, tim pengacara baru Anda dan perwakilan dari Mahkamah Agung sudah menunggu di depan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pak Bara sangat lengkap. Surat perintah pembebasan Anda sedang diproses secara kilat melalui peninjauan kembali darurat. Rania menarik napas panjang. Udara di dalam ruangan itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bersih. Ia menoleh ke arah Bara yang masih berdiri di sudut ruangan. Kenapa kau tidak ikut keluar? Tanya Rania. Bara tersenyum tipis, jenis senyum yang tulus. Tugasku di sini belum selesai sampai Aris benar-benar mendapatkan sambutan yang layak dari penghuni blok utara. Pergilah, Rania. Tahtamu sudah menunggu. Rania melangkah keluar dari penjara melalui jalur legal. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai buronan, melainkan sebagai seorang pemenang. Saat ia melewati gerbang besar lapas, puluhan kamera wartawan menyambutnya. Kali ini, kilatan flash itu tidak lagi terasa seperti badai yang menghancurkan, melainkan seperti cahaya fajar yang menyambut kembalinya sang ratu. Ia berhenti sejenak, menatap gedung penjara yang kelabu di belakangnya. Di salah satu jendela tinggi, ia bisa melihat sosok pria tegap yang berdiri menatapnya dari jauh. Rania tahu, ini bukan akhir dari hubungannya dengan Bara. Ini hanyalah awal dari rencana yang jauh lebih besar. Langkah kaki Rania yang dibalut sepatu hak tinggi merek stiletto hitam berdenting tegas di atas lantai marmer lobi utama gedung Samudera Arta. Ia mengenakan setelan blazer putih tulang yang tajam, kacamata hitam yang menyembunyikan mata yang telah melihat neraka, dan aura yang sanggup membekukan ruangan. Di belakangnya, tim pengacara papan atas dan 2 orang ajudan yang disediakan oleh jaringan Bara mengawal dengan ketat.
Dunia gempar. Berita tentang pembebasan Rania Samudera dan penangkapan Aris Wijaya menjadi headline utama di seluruh stasiun televisi nasional. Namun, Aris belum menyerah sepenuhnya. Melalui tim pengacaranya yang masih tersisa, ia mencoba mengajukan pra-peradilan dan mengklaim bahwa semua bukti yang dibawa Bara adalah rekayasa digital. Saat Rania tiba di depan pintu ruang rapat besar di lantai 50, dua orang penjaga keamanan, yang masih digaji oleh sisa-sisa dana Aris, mencoba menghalanginya. Maaf, Nyonya Rania. Rapat umum pemegang saham luar biasa sedang berlangsung. Anda tidak memiliki otoritas untuk masuk, ujar salah satu penjaga dengan suara ragu. Rania tidak berhenti. Ia hanya melirik pengacaranya, yang langsung menyodorkan sebuah dokumen bersegel Mahkamah Agung dan surat pembatalan hak kelola aset. Buka pintunya, atau kalian akan ikut terseret pasal menghalangi penyidikan dan eksekusi putusan pengadilan, ucap Rania dengan nada suara yang begitu tenang namun mematikan. Penjaga itu gemetar dan perlahan membukakan pintu. Di dalam ruangan, suasana sedang kacau. Hendra, pengacara pengkhianat itu, sedang berdiri di depan dewan direksi, mencoba meyakinkan mereka untuk tetap mendukung manajemen Aris meski sang CEO berada di balik jeruji. Kita harus menjaga stabilitas saham. Pak Aris hanya dijebak oleh konspirasi politik. Jika kita membiarkan Rania kembali, perusahaan ini akan... Brak! Pintu terbuka lebar. Rania melangkah masuk, memecah kepanikan di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Beberapa direktur tua yang dulu setia pada ayahnya tampak berkaca-kaca melihat kembalinya sang pewaris asli. Lanjutkan kalimatmu, Hendra. Ujar Rania sambil berjalan menuju ujung meja panjang, tempat kursi utama yang biasanya diduduki Aris. Katakan pada mereka bagaimana, wanita bodoh, ini akan menghancurkan perusahaan ayahnya sendiri. Hendra memucat. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Rania, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Rania tidak memedulikannya. Ia menarik kursi utama dan duduk dengan anggun. Ia menatap satu persatu anggota dewan. Mulai detik ini, saya mengambil kembali hak prerogatif saya sebagai pemegang saham mayoritas 75%. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Aris Wijaya dalam 6 bulan terakhir dinyatakan batal demi hukum. Dan untuk Anda, Hendra. Rania melemparkan sebuah map ke tengah meja. Itu adalah bukti aliran dana suap dari Aris ke rekening pribadimu di Swiss, serta rekaman percakapanmu mengenai dosis arsenik untuk ayahku. Polisi sudah menunggu di lobi bawah untuk menjemputmu. Hendra jatuh terduduk, lemas tak bertulang. Dua petugas keamanan gedung, yang kini telah berpindah pihak setelah melihat surat kuasa Rania, segera menyeretnya keluar dari ruangan diiringi tatapan jijik dari para hadirin. Namun, kemenangan di kantor hanyalah setengah dari perang ini. Di luar sana, Aris masih mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Melalui orang suruhannya, ia menyebarkan rumor bahwa Rania menggunakan kecantikan dan tubuhnya untuk memanipulasi sipir penjara agar bisa bebas. Sebuah upaya untuk menghancurkan karakter Rania di mata publik. Malam itu, Rania kembali ke rumah mewahnya yang selama ini dikuasai Aris. Rumah itu terasa asing, dingin, dan penuh dengan jejak pengkhianatan. Saat ia sedang memeriksa dokumen di ruang kerja ayahnya, ponsel rahasianya bergetar. Sebuah pesan dari Bara. Aris menggunakan simpanan dana daruratnya di Singapura untuk menyewa tentara bayaran. Mereka tidak mengincar nyawamu kali ini, tapi citramu. Mereka akan meretas satelit siaran berita malam ini untuk menyebarkan video editan tentang dirimu di dalam sel. Kau harus bergerak cepat. Rania mengepalkan tangannya. Dia benar-benar ingin bermain kotor sampai akhir. Rania segera menghubungi The Ghost. Lakukan sekarang. Buka kotak Pandora, milik Aris Wijaya. Biarkan publik melihat siapa dia sebenarnya. Pukul 8 malam, saat jam tayang utama, seluruh layar siaran di ibu kota tiba-tiba berubah statis. Bukan video fitnah tentang Rania yang muncul, melainkan sebuah kompilasi bukti yang jauh lebih mengerikan. Rekaman video tersembunyi dari kamera dashboard mobil Aris saat ia bertemu dengan para mafia logistik. Rekaman suara saat ia menertawakan kematian ayah Rania,
hingga dokumen pajak rahasia yang menunjukkan bahwa Aris telah mencuri uang negara melalui proyek fiktif. Puncaknya adalah sebuah siaran langsung dari dalam sel penjara. Melalui kamera yang dipasang secara rahasia oleh Bara, publik melihat Aris Wijaya sedang mengamuk di dalam selnya yang sempit, berteriak-teriak mengakui semua perbuatannya karena mengira tidak ada yang mendengar. Ya, aku yang membunuhnya. Orang tua itu terlalu lambat mati. Dan Rania, dia seharusnya mati di tangan Rosa. Teriak Aris di layar televisi nasional. Seluruh negeri terdiam. Kebohongan yang dibangun Aris selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Di rumahnya, Rania menonton layar itu dengan air mata yang mengalir. Bukan air mata kesedihan, tapi kepuasan. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Bara berdiri di sana, masih mengenakan seragam sipirnya yang tertutup jaket hitam. Ia tampak lelah namun matanya tetap tajam. Selesai. Rania. Dia baru saja mengakui semuanya di depan jutaan pasang mata, ujar Bara pelan. Rania berdiri dan mendekati Bara. Kau mengambil risiko besar dengan menyiarkan itu dari dalam penjara. Kau bisa kehilangan pekerjaanmu, bahkan di penjara. Bara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terlihat lebih santai. Pekerjaanku sudah selesai sejak saat aku berbisik padamu di depan sel malam itu. Aku tidak butuh seragam ini lagi. Aku sudah mendapatkan apa yang kucari, keadilan untuk ayahku, dan melihatmu berdiri tegak lagi. Rania menatap Bara dengan pandangan yang dalam. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Melihat Aris menerima hadiah terakhirnya di penjara, jawab Bara. Dan setelah itu, mungkin memulai hidup sebagai orang bebas. Bagaimana denganmu? Rania menoleh ke arah foto ayahnya yang tergantung di dinding. Aku akan membangun kembali apa yang dia hancurkan. Tapi aku tidak ingin melakukannya sendirian. Di luar, suara sirine polisi terdengar mendekati rumah. Namun kali ini bukan untuk menjemput Rania, melainkan untuk memberikan pengawalan resmi bagi sang pemilik sah Samudra Arta. Aris Wijaya mungkin masih bernapas di balik jeruji. Namun sebagai penguasa, ia telah mati. Dinding sel blok utara Lapas Cipinang terasa jauh lebih sempit dibandingkan ruang kantor lantai 50 yang pernah dikuasainya. Aris Wijaya duduk meringkuk di sudut dipan semen yang keras, menatap piring plastik berisi nasi cadong yang sudah dingin dan dihinggapi lalat. Tidak ada lagi setelan jas customade. Tidak ada lagi aroma parfum mahal. Kini, ia hanya mengenakan seragam oranye dengan nomor registrasi tahanan yang dijahit kasar di dada kirinya. Setelah pengakuan histerisnya yang tersiar secara nasional, Aris menjadi musuh publik nomor 1. Tidak ada pengacara yang mau membelanya, kecuali pengacara pro bono yang ditunjuk negara. Semua asetnya telah disita, dan yang paling menyakitkan, semua orang yang dulu menjilat kakinya kini menjadi orang pertama yang meludahinya. Wijaya, ada kunjungan untukmu, teriak seorang sipir sambil memukul jeruji besi dengan tongkat pemukul. Aris mendongak. Matanya yang cekung memancarkan harapan tipis. Mungkin Hendra berhasil menyuap seseorang? Atau mungkin ada kolega lama yang beribah hati? Ia bangkit dengan langkah gontai menuju ruang kunjungan yang kini kembali dibatasi oleh sekat kaca tebal. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat melihat siapa yang duduk di balik kaca. Rania Samudra. Rania tampil memukau dengan gaun hitam yang elegan, melambangkan duka yang telah ia lewati namun juga kekuatan yang ia temukan. Ia menatap Aris bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan datar yang jauh lebih menyakitkan, seolah pria di depannya hanyalah serangga kecil yang mengganggu. Aris mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Kau datang untuk mengejekku? Puas kau sekarang, Rania? Rania menarik napas perlahan. Aku datang bukan untuk mengejekmukmu, Aris. Aku datang untuk memberikan laporan akhir. Sesuatu yang sangat kau sukai sebagai seorang CEO, bukan? Rania mengeluarkan sebuah tablet dan menempelkannya ke kaca agar Aris bisa melihat isinya. PT Samudra Arta telah melakukan rebranding. Nama, Arta, yang kau tambahkan telah dihapus. Perusahaan kini kembali ke nama aslinya, Samudra Logistik. Seluruh direksi yang kau suap telah dipecat dan sedang menjalani proses hukum.
Dan rumah kita, rumah yang kau curi dari ayah, sudah kuratakan dengan tanah kemarin pagi. Aris membelalak. Kau gila. Rumah itu bernilai ratusan miliar. Uang bukan segalanya bagiku. Aris. Aku ingin menghapus setiap inci jejakmu dari hidupku. Sahut Rania dingin. Aku juga sudah memindahkan makam ayah ke tempat yang lebih tenang. Jauh dari pemakaman keluarga tempat kau berencana dimakamkan suatu saat nanti. Kau tidak akan pernah bersanding dengan nama Samudera, bahkan di alam baka sekalipun. Aris mulai berteriak, memukul-mukul kaca pembatas hingga petugas keamanan harus memegangi bahunya. Kau tidak akan bisa menghancurkanku sepenuhnya. Aku masih punya rahasia. Aku tahu di mana sisa dana taktis ayahmu disimpan. Rania tersenyum tipis. Jenis senyuman yang membuat Aris terdiam seketika. Maksudmu rekening di Bank Valletta? Bara dan The Ghost sudah mengosongkannya 3 jam yang lalu. Dana itu sudah disumbangkan ke Yayasan Panti Asuhan dan Korban Malpraktik Medis, atas nama ayahku. Kau tidak punya apa-apa lagi, Aris. Bahkan namamu sendiri sekarang adalah sinonim dari sampah di negeri ini. Rania, tolong. Suara Aris mendadak melembut, beralih ke mode manipulasi yang dulu sering ia gunakan. Kita pernah saling mencintai. Aku melakukannya karena aku ingin kita menjadi yang terbesar. Aku ingin memberikan dunia padamu. Kau memberikan neraka padaku, Aris. Dan sekarang, kau hanya sedang mencicipi apinya. Rania meletakkan gagang telepon dan berdiri. Saat Rania hendak berbalik, ia melihat Bara muncul di belakang Aris. Bara tidak lagi mengenakan seragam sipir. Ia mengenakan kemeja santai. Namun auranya tetap mengintimidasi. Bara menatap Aris melalui kaca, lalu beralih menatap Rania dengan anggukan penuh rasa hormat. Bara membungkuk sedikit ke arah lubang suara di samping kaca Aris. Selamat menikmati malam-malam panjangmu, Aris. Aku sudah memastikan Rosa dan teman-temannya dipindahkan ke blok pria terdekat. Mereka punya banyak saudara di sini yang sangat ingin bertemu dengan dermawan seperti Anda. Wajah Aris berubah menjadi pucat pasi. Ia tahu apa artinya itu. Di penjara, seorang pengkhianat dan pembunuh orang tua berada di kasta terendah. Hidupnya akan menjadi siksaan harian tanpa akhir. Rania melangkah keluar dari gedung penjara, menghirup udara sore yang segar. Di parkiran, ia berhenti dan menatap langit yang mulai berwarna jingga. Bara berjalan di sampingnya, menjaga jarak yang sopan namun terasa hangat. Sudah benar-benar berakhir? Tanya Bara. Secara hukum, ya. Secara batin, aku merasa sudah melepaskan beban yang sangat berat. Jawab Rania. Ia menoleh ke arah Bara. Kau benar-benar berhenti dari pekerjaanmu? Aku tidak pernah benar-benar menyukai seragam itu. Nyonya Rania. Aku hanya butuh akses. Bara tersenyum. Sekarang, aku hanya seorang pria dengan banyak waktu luang dan sedikit keterampilan dalam pengamanan. Rania tertawa kecil. Tawa pertamanya yang tulus sejak bertahun-tahun. Keterampilanmu jauh di atas. Sedikit. Aku sedang mencari kepala keamanan baru untuk Samudera Logistik. Seseorang yang bisa kupercayai dengan nyawaku. Bara berhenti melangkah dan menatap mata Rania. Ada kilatan emosi yang tertahan di sana. Rasa hormat, pelindungan, dan sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah tawaran yang sulit ditolak. Bagus. Kita mulai besok pagi, ucap Rania. Saat mobil mewah Rania meluncur meninggalkan area lapas, di dalam sana, suara teriakan Aris Wijaya bergema di lorong-lorong blok utara saat pintu selnya dibuka untuk menyambut penghuni baru yang bertubuh besar dan bertato. Pengkhianat itu akhirnya mendapatkan apa yang ia tabur.